Baik. Selanjutnya saya akan mengundang Bapak Misran, Kepala Desa Mekarsari, untuk menyampaikan materi mengenai praktik baik pekarangan pangan lestari atau P2L. Silakan Bapak, waktunya kurang lebih 15 menit. Terima kasih Ibu Nubika, waktu yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kami memperkenalkan diri pribadi kami, sekaligus juga dengan biografi kisah kami, beragam tanaman sayuran hidroponik berjajar di sepanjang RT 01 Jalan Nes 12, Rumah Budidaya Produksi Tanaman Hidroponik, Desa Mekarsari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Dengan penyertaan modal awal yang bersumber dari dana desa APBN sejak tahun 2018, pemerintah Desa Mekarsari bersama BUMDes berhasil membangun 7 unit kelengkapan peralatan budidaya tanaman hidroponik lengkap dengan pagar dan rumahan untuk tempat penyimpanan bibit atau benih. Kepala Desa Mekarsari, Misran, mengatakan bahwa terdapat 3 keunggulan budidaya tanaman hidroponik dibandingkan dengan tanaman biasa. Karena tanaman hidroponik tidak memerlukan lahan yang luas, tanaman hidroponik juga dipercaya higienis karena tidak menggunakan pestisida sama sekali. Tanaman hijau seperti pakcoy, sawi, kangkung dihasilkan dari proses hidroponik yang menggunakan 100% nabati tanpa pestisida. Di samping itu juga, Kepala Desa Mekarsari Bapak Misran mengatakan untuk rencana ke depannya akan menambah lagi meja tanam tanaman hidroponik ini untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang telah menghadiri acara pertemuan silaturahmi pada hari ini, tentunya tempat perkebunan hidroponik kami yang alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 5 bulan, kurang lebih. Jadi sudah ada beberapa kali panen. Ini pun juga tidak mencukupi untuk permintaan orang. Jadi pagi juga ditelepon sama kawan kita dari Banjarmasin, minta salada 1 meja, kami tidak cukup mencukupi. Insya Allah ke depannya rencana mau ditambah ke samping, karena termasuk tanah desa juga masih luas lumayan alhamdulillah. Pengurus BUMDes dibantu beberapa pekerja yang berasal dari warga desa setempat, yang mana sebagian besar terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, bekerja mulai dari tahap penyemaian bibit hingga panen dan siap jual. Selain sebagai upaya penghijauan di sekitar lingkungan, tanaman hidroponik ini juga diharapkan dapat bermanfaat secara ekonomi untuk warga sekitar. Terobosan ini dilakukan selaras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, apalagi di tengah pandemi COVID, dan termasuk dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada umumnya dalam lingkup desa. Terima kasih. Mungkin itu kita saksikan tadi sekilas gambaran kisah kami. Terlebih dulu kami mengucapkan terima kasih, sangat berbangga hati pada hari ini bisa menjadi narasumber atau sharing lah. Terutama yang kami hormati Bapak Pejabat Sekretariat Wakil Presiden, semua narasumber beserta pejabat dinas terkait, juga tadi Ibu Bupati Luwu, terima kasih, sangat banyak paparannya, sangat bagus. Mungkin saya tidak sehebat Ibu Bupati tadi mungkin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini
kami memperkenalkan diri, nama saya Misran, Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan baik ini kami sedikit menceritakan keadaan biografis Desa Mekarsari. Yang mana desa kami ini, Desa Mekarsari, pemekaran dari Desa Walamsari Induk, yang mana juga diiskakan sama Bapak Bupati dengan berdasarkan hukum peraturan daerah nomor 18 tanggal 29 Desember 2010. Dan saya menjabat 2016 sampai sekarang. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, adapun juga luas wilayah Mekarsari kurang lebih 6,76 km persegi dengan jumlah penduduk 2.115 jiwa. Terdiri dari 421 kakak meliputi 3 RW dan 6 RT. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, kita ketahui bersama ada beberapa program pemerintah, program nasional, di antaranya gencar-gencarnya sekarang program itu, yaitu di antaranya pemanfaatan pekarangan lestari yang disebut dengan P2R. Di antaranya juga ada stunting. Nah, dengan dua dasar hal inilah kami semangat merasa tertantang untuk membuat terobosan. Di antaranya terobosannya untuk mengembangkan usaha, jenis usahanya itu apa? Nah, kami coba-coba pingin mengembangkan sayur-sayuran. Mengingat kami tadi merasa tertantang, kami akhirnya mempunyai suatu tujuan. Adapun tujuan kami dengan harapan meningkatkan ketahanan pangan terutama di tingkat desa kami. Oleh sebab itulah kami mempunyai gagasan atau ide untuk mengembangkan tanaman sayur-sayuran dengan konsep secara hidroponik yang sudah tadi disaksikan di slide. Adapun langkah awal kami berkoordinasi dengan aparat desa, DPD, RT, RW, tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, remaja Karang Taruna, dan beserta lembaga badan usaha milik desa. Alhamdulillah kesepakatan kami bulat. Intinya sudah mufakat hal tersebut kami lanjutkan ke kecamatan, ya setidaknya kami minta masukan dari kecamatan. Ternyata alhamdulillah juga disambut oleh Bapak Camat, kegiatan ini positif kata beliau. Artinya bagus untuk dikembangkan. Setelah itu Bapak Camat mungkin ya setelah memberi semangat ke kami pun juga minta masukan dari dinas terkait juga di Kabupaten Tapin, yaitu Dinas DPMD, Dinas Ketahanan Pangan. Ternyata alhamdulillah juga beliau-beliau itu mensupport kami, artinya memberikan respon yang sangat bagus buat kami. Penuh dukungan beliau. Terima kasih artinya kepada beliau-beliau yang mendukung, akhirnya terjadilah semacam sayur mayur yang secara hidroponik itu tadi. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, untuk melaksanakan program tersebut pastinya diperlukan yang jelas dana. Mengenai pendanaan, alhamdulillah kami sudah berkonsultasi, artinya yang kami pakai dana desa atau dana APBN. Jadi melalui penyertaan modal badan usaha milik desa. Selanjutnya yang kedua, harapan kami, tujuan kami meningkatkan konsumsi sayur-sayuran pada tingkat rumah tangga dengan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui sumber daya lokal di lingkungan kami sendiri. Bapak-bapak dan saudara sekalian, yang selanjutnya kami melaksanakan salah satu kegiatan prioritas dana desa, yaitu pengembangan badan usaha milik desa dengan tujuan pemanfaatan potensi di desa kami sendiri untuk meningkatkan perekonomian di desa kami juga sekaligus konvergensi pencegahan stunting di desa. Mungkin kaitannya seperti itu.
Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, pemanfaatan lahan pekarangan di desa kami Desa Mekarsari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, alhamdulillah BUMDes kami yang namanya Mekarjaya berhasil membudidayakan tanaman sayuran secara hidroponik. Usaha ini sengaja kami pilih selain dinilai memiliki prospek yang bagus dan pasarannya juga sudah mulai berkembang pesat dan juga tidak susah baik di segi penanaman, perawatan. Sayuran kami ini hanya menggunakan media Viva Paralon dan sumber air yang cukup, nutrisi dan cahaya matahari yang bagus. Alhamdulillah tumbuh di atas lahan kami dalam jangka waktu kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Tanaman kami sayuran hidroponik diantaranya sawi, selada, bayam, kangkung, dan jenis lainnya dapat tumbuh dengan segar dan siap panen. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengan penyertaan modal awal yang bersumber dari dana desa, tahun anggaran 2020, kami pemerintah Desa Mekarsari bersama Badan Usaha Milik Desa, alhamdulillah berhasil membangun 1 unit kelengkapan peralatan budidaya tanaman hidroponik, lengkap dengan pagar dan rumahan dan tempat penyimpanan bibit benih dengan biaya kurang lebih 100 juta rupiah. Mungkin yang tadi bapak-bapak, ibu-ibu saksikan tadi, itulah yang kami bisa sampaikan. Bapak dan ibu dan saudara sekalian, setiap pekerjaan apapun bentuk usaha pasti ada tantangan. Nah, di sini kita sering berbagi. Tantangan dan terobosan sudah pasti ada. Sama hanya dengan kami, walaupun kami masih terbilang baru, tapi kami yakin dengan menjalankan usaha ini tetap semangat. Apalagi didukung dengan teman-teman, baik pendamping desa, kecamatan, kabupaten yang selalu mensupport kami. Terbukti dengan selang waktu hanya beberapa bulan pas panen perdana kami, alhamdulillah omset yang dihasilkan dari penjualan tanaman sayuran hidroponik kami alhamdulillah sudah mencapai 25 juta. Dan juga alhamdulillahnya sudah bisa memberikan kontribusi untuk desa kami, yaitu seperti pendapatan asli desa PAD pada akhir tahun di 2020 kemarin. Bapak-bapak, ibu peserta webinar pada hari ini yang saya hormati, kegiatan badan usaha milik desa unit usaha tanaman hidroponik kami juga sepenuhnya didukung. Tadi sudah saya sebutkan, terima kasih sekali lagi. Terobosan ini kenapa kami lakukan? Selaras dengan pertama ya, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, apalagi di tengah-tengah pandemi sekarang ini. Ya, kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Ya, kita sama-samalah berdoa, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, perlu juga diketahui kami sampaikan. Sayuran kami yang ada, Bapak, Ibu saksikan tadi, kalau itu dijual semua, mungkin hasilnya lebih daripada yang kami sebutkan 25 juta tadi. Kami berpikir, saya selaku kepala desa, ada mempunyai kebijakan bersama Ketua Badan Usaha Milik Desa, juga tim pengelola hidroponik. Artinya kita punya kesimpulan, hasil daripada penjualan kami sisihkan 30% untuk membantu RTM, rumah tangga miskin, dan juga orang-orang yang terdampak stunting. Oleh karena itu, kami memberikan ada yang berupa bentuk sembako, sayur mayur, dan berupa bentuk lainnya. Bapak, Ibu, peserta webinar yang kami hormati, dalam penanganan stunting ini kita sudah tadi mendengar dari
dari Bapak Ibu yang sudah menyampaikan. Stunting ini di desa kami, alhamdulillah juga kami dapat diperkuat dengan SK Bupati Tapin dengan nomor 188.45/166 KOM 2020 tentang penetapan desa prioritas pencegahan dan penanganan stunting serta intervensi gizi spesifik dan sensitif di Kabupaten Tapin tahun 2021. Alhamdulillah dengan adanya ISKA tersebut, ya, desa kami bisa berinovasi dan berkolaborasi di kegiatan program pekarangan pangan lestari atau yang disebut dengan P2R. Dengan badan usaha milik desa dan Posyandu Balita dengan program PMT pemberian makanan tambahan yang tujuannya itu hanyalah hasilnya itu mungkin alhamdulillah bisa menurunkan angka anak yang terdampak stunting di desa kami. Yang kemarin awalnya di desa kami ada 7 orang yang teridentifikasi. Alhamdulillah dengan adanya bantuan asupan sayur mayur dan segalanya sudah berkurang menjadi 2 orang. Berarti sudah 5 ada peningkatan. Mungkin ke depannya di desa kami khususnya tidak ada lagi warga kami yang terdampak kena stunting. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Cuman sebelum kami tutup, harapan kami ke depan, ya jelas toh kami mempunyai angan-angan harapan. Mungkin sedikit kami sampaikan, tolong juga doakan mudah-mudahan hidroponik atau kebun kami yang ada kami kelola saat ini, tolong doakan mudah berkembang ke depannya. Yang kedua, kami juga sedang mengembangkan usaha bibit petelur yang kedepannya juga akan menjadi sumber gizi bagi masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat di desa kami. Karena di desa kami sudah ada 16 rumah, 16 kakak yang mempunyai peternakan bibit petelur. Kalau bisa, mungkin itu kami rencana ke depannya ingin menjadikan suatu desa kami bisa semacam agen. Nah, contoh tadi yang kita lihat, kami juga membeli telur dan sebagainya, kami bikin telur asin, rasa bawang merah, bawang putih. Nah mungkin itu sedikit banyaknya membantu hasil tambah daripada termasuk ibu-ibu PKK Karang Taruna yang selalu giat membantu kami, usaha kami. Mungkin ya tolonglah doakan ke depannya mudah-mudahan bisa kami maju. Selanjutnya kami juga mempunyai pasar desa, yang mana pasar desa ini ya juga sedikit membantu untuk pemasaran sayur mayur, termasuk sayur yang ada tadi hidroponik. Nah, mungkin setelah itu juga kami ingin mengembangkan desa wisata, karena kami juga mempunyai embung, hanya tempat wisata yang mungkin baguslah untuk bisa dibangun atau gimana ke depannya. Harapan kami ya tolong didoakanlah, mudah-mudahan harapan kami semua itu bisa tercover. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Misran atas paparannya tadi, sangat menarik ya Pak ya. Tadi saya mencatat beberapa hal nih Pak. BUMDes di Mekarsari ini sudah berinovasi ya Pak, melakukan pengembangan tanaman hidroponik di pekarangan desa, dan melalui pemanfaatan pekarangan ini juga sudah berhasil meningkatkan konsumsi sayur pada rumah tangga. Dan ini sudah berjalan sejak tahun 2017 dengan dibiayai dana desa.
Saya salut sekali nih Pak, karena dari sini kita terlihat ada konvergensi ya, di mana kegiatan BUMDes dari desa ini juga mendapatkan dukungan penuh dari kecamatan dan kabupaten. Dan tadi inovasinya juga terlihat ya Pak, ketika P2L ini juga dikombinasikan dengan PMT, itu terlihat jumlah anak stuntingnya menjadi berkurang gitu. Artinya kan ada progres ya Pak ya, Alhamdulillah. Dan untuk agenda ke depan, tadi Desa Mekarsari berencana melakukan pengembangan program dan menambah unit usaha lainnya. Tadi Pak Misran menyebutkan ada bibit petelur ya Pak, ingin menjadi agen dan ingin membuat pasar desa dan juga desa wisata ya. Kita sama-sama doakan ya Bapak Ibu supaya semua rencana ini bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Luar biasa Pak, kami sangat apresiasi sekali. Ya, langsung saja kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pertama, saya akan mengundang Bapak Ibu yang tadi sudah mengaktifkan fitur raise hand untuk menyampaikan langsung pertanyaannya kepada narasumber kita. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Andi Anhar. Beliau adalah Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dari Kabupaten Ngerekang untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira bahwa persoalan stunting ini sudah menjadi isu nasional, di mana stunting ini apabila kita tidak cegah, kita akan kehilangan loss generasi atau kehilangan generasi yang sedang progres yang telah dilakukan dalam rangka bagaimana menurunkan angka stunting. Tentu ada kunci sukses yang dilakukan dalam rangka bagaimana mencapai ASI yang optimal. Yang menjadi pertanyaan saya adalah kunci sukses apa yang dapat kami bisa replikasi, dapat bisa mengadopsi atau mempraktekkan di daerah kami. Yang kedua, saya kira bahwa terkait stunting ini adalah ada beberapa penyebab stunting, adalah bagaimana merubah perilaku masyarakat untuk bagaimana turut serta dalam rangka bagaimana mencegah stunting, di mana perubahan perilaku ini adalah sebetulnya tidak gampang untuk dilakukan di dalam bagaimana tindakan konvergensi stunting ini, karena perubahan perilaku itu perlu dilakukan secara konsistensi, kemudian secara intensitas yang sering, kemudian tentu komitmen dari semua lintas sektor. Yang ingin saya tanyakan kepada teman dari Kabupaten Utara, tentu dalam mengelola program dalam rangka mencapai tujuan penurunan angka stunting, khususnya dalam rangka program ketahanan pangan pencegahan stunting ini, tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tidak seperti kita membalikkan telapak tangan. Yang ingin saya tanyakan adalah adakah tokoh kunci sehingga keterlibatan dalam kegiatan ini sebagai motor penggerak program ini? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Mungkin pertama saya akan mempersilahkan kepada Kabupaten Luwu Utara, mungkin Bapak Ibu yang mewakili Ibu Bupati, apakah bisa membantu menjawab pertanyaan Pak Andi tadi? Panitia mungkin bisa dibantu untuk dipin. Baik, atau sambil kita menunggu. Oh ya, baik. Sudah terlihat ya. Ya, silakan Bapak, silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan terkait dengan pertanyaan sebelumnya, tokoh kunci ya. Dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Utara sebagaimana yang disampaikan oleh
Ibu Bupati tadi, yang dilakukan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat agar betul-betul bisa merubah mindset atau pola berpikir dalam upaya menata kehidupan. Nah, kami hadir melalui bimbingan Ibu Bupati, kami hadir dengan mencoba melakukan edukasi kepada masyarakat dengan berkolaborasi beberapa SKPD termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, BND, Bapeda, dan Ketahanan Pangan itu bergerak masif melakukan upaya-upaya edukasi kepada masyarakat. Kemarin, alhamdulillah dengan dorongan Ibu Bupati, kita berhasil mengangkat Getar Dilan sebagai salah satu bukan tokoh, tetapi salah satu upaya kegiatan yang kita dorong untuk menjadi acuan dalam rangka penurunan angka stunting. Kenapa itu kita lakukan? Pertama, mindset cara berpikir masyarakat yang kita harus dorong. Kemudian yang kedua, dengan hadirnya kegiatan keterampilan di masyarakat, tentu lebih mendekatkan pangan yang segar, pangan sehat yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Kemudian yang kedua, kita mencoba membangun bagaimana menanamkan rasa cinta kepada masyarakat untuk menanam sayuran-sayuran yang bisa dikonsumsi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian dengan keterampilan juga kita mencoba untuk bagaimana mengurangi biaya belanja bagi rumah tangga, sehingga pos yang dia keluarkan bisa untuk kebutuhan yang lain. Kemudian saya kira yang tidak kalah pentingnya bahwa dengan memahami kualitas pangan yang hadir di sekitar mereka, tentu bisa menghasilkan bahan konsumsi bagi keluarga mereka dalam kondisi sehat, segar, dan tentu preferensinya enak bagi keluarga. Saya kira itu barangkali yang perlu kami tambahkan penjelasan sebelumnya oleh Ibu Bupati. Namun kalau kita berbicara tokoh kunci, tentu ada di pimpinan. Dalam hal ini adalah Ibu Bupati, Ibu Indah sudah memberikan tauladan contoh-contoh kepada masyarakat dengan pergerakan yang responsif yang mereka lakukan, sehingga bisa kita jadikan kunci di dalam melakukan kegiatan-kegiatan stunting. Saya kira demikian, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Untuk Pak Misran, silakan Bapak, apakah ada yang ditambahkan? Mungkin sedikit ini. Silakan Pak. Karena mungkin pertanyaan tadi ada semacam kunci sukses. Jadi sedikit ya berbagi sharing lah. Tadi yang jelas pertama kita melakukan mengajak masyarakat peran aktif bersama-sama, artinya di dalam berkegiatan, berkumpul. Terkait dengan BUMDes tadi, Badan Usaha Milik kita bisa mengembangkan gimana caranya untuk bisa menuntaskan terutama masalah stunting tadi. Siapa yang itu mungkin kita juga sambil bisa merubah perilaku, karena perilaku masyarakat ini sangat susah dirubah, karena maaf artinya sudah menjadi kebiasaan. Tapi dengan alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya kita bergabung, berkumpul, mungkin ada masukan, berbagi sharing, mungkin bisa menanggulangi, artinya mendapatkan kunci kesuksesan atau merubah perilaku di masyarakat itu sendiri. Mungkin itu Bapak sekedar tambahan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Misran atas tambahan penjelasannya. Berikutnya kita sudah mendapatkan pertanyaan dari para peserta dari kolom chat box. Pertanyaan pertama yang akan saya bacakan adalah dari Bapak Frans Koreri di Jayapura. Wah, jauh nih ya Pak ya. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi menggerakkan masyarakat atau kelompok
agar sadar perlunya pemanfaatan pekarangan untuk kebutuhan program P2L di desa. Ini mungkin saya ke Pak Misran dulu ya, nanti berikutnya dari Bupati Luhut Utara bisa menambahkan. Silakan Pak Misran. Mohon diulang sedikit. Baik. Pertanyaannya Pak, bagaimana strategi menggerakkan masyarakat atau kelompok agar sadar perlunya pemanfaatan pekarangan atau kebutuhan untuk program P2L di desa? Jadi gimana nih Pak supaya bisa menggerakkan masyarakatnya supaya lebih sadar nih bahwa pemanfaatan pekarangan itu dibutuhkan untuk kegiatan P2L di desa. Silakan Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berdasarkan pengalaman kami, minta maaf karena ini saya bahasanya itu ketua adat, bu, kata orang Banjar itu pambakal, bu, kepala desa ini pambakal. Nah, jadi kami melalui RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, kami menyampaikan. Artinya sosialisasi yang sering kami, karena sering pertemuan ada seminggu sekali, terutama di Yasinan, terus ada juga 10 hari rapat rutin. Nah, disitulah kami menyampaikan, artinya masalah P2L itu. Jadi kami menyampaikan yang namanya masyarakat itu kan ada yang mau, ada yang enggak. Tapi dengan berbagai macam cara, alhamdulillah masyarakat kami sadar dan mengerti apa sih artinya P2L itu. Nah, mungkin itu Bu sekedar jawaban kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini kuncinya adalah sosialisasi intens ya Pak ya, dengan melibatkan RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat gitu ya, dalam berbagai kesempatan, tidak hanya yang formal seperti rapat, tapi juga acara kekeluargaan ya seperti Yasinan tadi. Baik, dari Kabupaten Luhut Utara, apakah ada yang ingin ditambahkan untuk pertanyaan tersebut? Silakan Bapak. Oh iya, baik. Saya kira sejalan yang apa yang disampaikan oleh Pak Desa. Kami juga punya pengalaman di dalam melakukan pendekatan edukasi kepada masyarakat, bagaimana upaya agar mereka bisa terlibat dalam rangka memanfaatkan pekarangan. Yang pertama kita lakukan adalah lakukan pendekatan secara pribadi maupun secara berkelompok yang dilakukan oleh para penyuluh pertanian yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, memberikan pencerahan seperti apa manfaatnya kalau dia memanfaatkan pekarangan. Nah, dari edukasi seperti itu bisa menggugah harapannya kepada mereka, bisa menggugah harapannya dengan memberikan pencerahan-pencerahan seperti yang disampaikan oleh Bu Bupati tadi. Ada satu paling tidak dalam satu rumah tangga bisa menaikkan pendapatan dari 150 sampai 300 ribu per bulan dengan memanfaatkan pekarangan yang ada di pekarangannya. Nah, itu saya kira bagian daripada motivasi mereka. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan juga adalah memberikan contoh melalui pendekatan-pendekatan pekarangan, kita perlihatkan akan penyuluhan, kemudian kita berikan penyuluhan, kita bawa ke BPP, kita perlihatkan seperti itu saya kira, sehingga mereka betul-betul bisa tergugah. Kemudian yang keempat saya kira kami juga memberikan, dan pemerintah daerah juga membantu melalui pembinaan dan penyediaan rumah bibit yang ada di desa, sehingga dari rumah bibit itu dia bisa memanfaatkan bibit-bibit yang ada di kebun bibit atau di rumah bibit itu untuk dibagikan kepada masyarakat, sehingga awalnya mereka tidak ingin, namun setelah kita berikan motivasi dia jadi ingin. Hanya saja kendala yang terjadi di masyarakat yang kita dapatkan adalah sulitnya para rumah tangga atau petani melakukan persemaian di lapangan, di rumah mereka. Itulah sehingga DPP muncul sebagai memberikan bibit melalui persemaian yang dilakukan oleh DPP. Karena kendala para petani atau ibu-ibu yang ada di rumah tangga itu adalah bagaimana menyamaikan bibit supaya bisa ditanam dengan baik. Saya kira itu barangkali. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi catatan ya untuk teman-teman di daerah lainnya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Sesi tanya jawab sekaligus sesi 3 praktik baik program ketahanan pangan dan gizi masyarakat ini akan segera saya akhiri. Bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat terjawab langsung oleh narasumber, nanti akan bantu dijawab oleh panelis di akun webinar Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Ibu Bupati Luwu Utara, Ibu Indah Putri Indriani, dan Bapak Kepala Desa Mekarsari, Bapak Misran, untuk menjadi pemateri dalam sesi terakhir webinar ini. Dan juga kepada Bapak Ibu dari Kabupaten Luwu Utara yang sudah mewakili Ibu Bupati dalam sesi diskusi ini. Baik, kita foto bersama lagi boleh ya Pak, dengan Bapak Ibu yang mewakili Ibu Bupati dari Luwu Utara. Ya, sudah siap ya Bapak Ibu? Saya hitung ya, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Substansi yang disampaikan tadi sangat luar biasa dan mudah-mudahan bisa memberikan pembelajaran, menginspirasi dan memotivasi Bapak Ibu, teman-teman di daerah lain untuk melakukan replikasi dan kegiatan serupa untuk penurunan stunting di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Dan yang terpenting adalah kita semua menyadari upaya konvergensi ini membutuhkan dukungan dan kerjasama semua pihak, mulai dari pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, hingga desa. Akhir kata, saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam memoderatori sesi ini. Terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kita dan Bapak Ibu peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada Mbak Putri Mere. Terima kasih Ibu Vika atas sesi ketiga yang luar biasa. Ibu Vika nggak mau ikutan pantun untuk menutup sesi kita? Wah, boleh Mbak. Boleh tadi ya. Sesinya sudah ada pantun ya. Iya. Saya juga nggak mau kalah nih Mbak. Pantunnya begini Mbak. Ke Luwu Utara naik Katinting. Jangan lupa mampir ke Mekarsari. Bersama kita berantas stunting, dimulai dari pemanfaatan pekarangan sendiri. Luar biasa. Mantap pantunnya Ibu Vika berhasil.